podcast dari Francisca Rahmawati di obrolan santai. Kali ini kita ada bintang tamu yang spesial, yaitu Mas Mohan. Baik, kali ini kita akan membahas tentang seseorang, yaitu Mas Mohan yang bekerja di bidang yang terdampak disruption teknologi. Untuk pertama kali, boleh Mas Mohan perkenalkan agar teman-teman tahu. Hai semuanya, perkenalkan saya Mohan. Saya bekerja di Hotel Victoria sebagai sales marketing. Baik, di pengalaman pekerjaan nih, Mas. Kalau boleh tahu, pengalaman pekerjaan di bidang sales marketing itu pernah nggak sih mengalami disruption teknologi? Kalau boleh tahu, disruption teknologi itu apa ya, Mbak? Disruption teknologi itu seperti contohnya ya, Mas. Kan sekarang teknologi itu sangat berkembang dengan pesat. Itu sekarang di COVID-19 kemarin itu banyak yang di PHK, ya kan Mas? Nah, dari situ teknologi itu semakin berkembang, tetapi bisa yang saling berdampingan dan bisa menjadi musuh atau saingan untuk dalam bekerja tersebut. Kalau saya sendiri sih untuk musuh tuh enggak sih kalau teknologi. Cuma beberapa kemajuan sih, Mbak, bukan dari dampak COVID yang kemarin terjadi di Indonesia ya, Mbak. Kan sebelum cerita dikit ya teman-teman, saya tuh dulu itu kerja di accounting. Jadi di mana perusahaan ini tuh belum ada yang namanya sistem. Jadi semua itu tuh masih manual. Jadi ada bill itu masih ngeprint manual, habis itu ngecek pun pakai Excel satu-satu kayak gitu. Terus seiring berjalannya waktu itu ada namanya sistem dari komputer. Nah itu tuh berupa sistem hotel, jadi mempermudah hotel dalam mengelola administrasinya. Jadi dari sistem itu tuh meringkas per plotting untuk kebutuhannya masing-masing. Dulu kan saya kerja di accounting bisa dibilang tuh sebagai checker sih. Jadi ngecek untuk bill ini apakah udah bayar atau belum, seperti itu. Dengan adanya sistem ini dipermudah, jadi saya dipindahkan ke sales marketing untuk membantu sales marketing kayak gitu sih, Mbak. Jadi kalau untuk dampaknya nggak signifikan sih, tapi lebih pengaruh positif lah. Jadi lebih tahu nanti kayak gimana sistem hotel itu yang kayak gimana. Berarti dari Mas Tuhan sendiri itu mengalami transformasi teknologi ya, Yeah. dari accounting ke sales marketing. Lebih bukan teknologi dari accounting ke sales bukan, tapi lebih ke teknologinya. Jadi kan ini udah ada sistem, kenapa harus ada dicekin lagi? Sedangkan di sistem udah bisa kelihatan itu ada yang belum bayar, ada yang udah gitu. Gitu. Untuk keahlian baru, maksudnya sekarang kan udah ada teknologi yang berkembang nih Mas. Nah itu tuh untuk kedepannya itu sebaiknya kan itu bakalan mengurangi tenaga kerja di bagian pekerjaan. Contohnya accounting tadi itu tuh untuk kedepannya lebih baiknya itu seperti apa gitu supaya tidak banyaknya pengangguran gitu. Kalau sebenarnya dampaknya tuh positif,
jadi lebih tahu dalam sistem hotel itu kayak gimana tata cara, urutan. Sebenarnya lebih ke manusianya sendiri sih Mbak. Jadi kita belajar gimana cara mengoperasikan sistem itu. Jadi kan nggak semua sistem itu cuma berjalan sendiri, tetap ada yang masukin caranya gimana. Lebih mempermudah sih sebenarnya. Jadi mau nggak mau kita harus ngikutin teknologi. Jadi kita belajar lagi nih ada teknologi apa biar kita tuh bisa bersaing dulu sama teknologi itu. Jadi meskipun ada teknologi, kita tuh masih bisa mengoperasikannya. Jadi kan nggak semua sistem terus dicul semua bisa ngerjain sendiri kan nggak bisa kayak gitu. Kalau boleh tahu nih, langkah untuk mengadaptasi tentang perubahan teknologi dan tantangannya itu apa aja sih Mas untuk zaman sekarang? Kalau saya mengalami masa yang manual sama yang udah sistem. Paling nanti ke adaptasinya sih. Jadi yang dulu cuma manual nggak tahu ini cuma nyocok-nyocokin aja, sekarang kan pakai sistem, ada rumusnya, ada caranya sendiri kayak gitu. Lebih ke adaptasi cara cara kita pemakaiannya seperti itu gitu. Eh, Kalau boleh tahu, kan sebenarnya banyak karyawan yang belum tahu mengoperasikannya ya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan seperti hotel contohnya yang Mas Muhan bekerja di hotel ya, itu kalau misalnya karyawan belum tahu gitu caranya itu seperti apa untuk supaya Pak karyawan itu lebih mengetahui teknologi yang berkembang saat ini. Gini Mbak, saya contohin ya. Contohnya kayak front office itu kalau ada check in itu buat namanya reservasi form. Dia mengisi reservasi form, habis itu nanti ditumbuk masukin ke accounting kayak gitu. Kalau sekarang kan udah ada sistem, dari sistem itu nanti bisa kecek ini yang check in siapa, yang tanggal berapa gitu ada, sama tipe kamarnya apa. Kalau untuk kayak gitu kan pas awalan itu ada yang namanya training Mbak. Jadi selama 1 minggu itu ganti-gantian nanti dari pihak sistem datang ke hotel buat training ini loh caranya kayak gimana. Training itu mengajarkan kayak gitu. Jadi nanti sistemnya tuh kayak gimana. Kan setiap user itu punya aksesnya sendiri-sendiri. Jadi ya satu-satu lah belajar. Nanti yang front office hari Senin, habis itu hari Selasa nanti housekeeping, terus habis itu hari selanjutnya itu marketing gitu. Kalau boleh tahu nih, kan tadi training ya, itu tuh training tuh orang dari luar atau orang dari dalam perusahaan tersebut mengajari yang pegawai baru atau karyawan baru tersebut? Oh, mana bisa Mbak orang dalam. Nah, gitu kan dari pihak luar Mbak. Semua kan ini ibaratnya ya Mbak, jangan masukin sistem ke hotel yang belum ada sistemnya. Kayak yang mau ngajarin siapa? Ya pasti orang dari pihak sistem itu nanti datang ke hotel. Gak mungkin dari itu Mas Muhan itu bisa, padahal kan saya belum tahu itu sistem kayak gimana kayak gitu. Paling tahu tuh dari pengalaman aja sih. Kayak dulu pernah training di hotel mana itu sistemnya sama lah, itu mungkin dikit-dikit bisa tahu lah, bukan bisa. Dengan perkembangan teknologi sekarang nih Mas, visi untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu seperti apa untuk generasi muda yang akan datang? Kalau saya sih, kalau visi itu bingung ya. Kalau visi lebih ke harapan sih, harapan untuk kedepannya itu anak muda sekarang tuh kayaknya udah banyak lah lebih melek teknologi daripada orang-orang tua sekarang. Ya harapannya bisa anak muda itu bisa belajar lebih baik gimana teknologi ini berkembang. Kalau bisa mah mengembangkan itu lebih bagus.
ya buat untuk kedepannya bisa dipakai lagi ya gitu. Jadi nggak stuck di situ aja. Jadi jangan bosen-bosen lah belajar tentang teknologi yang baru kayak gini. Kalau boleh tahu nih, kan Mas Burhan sudah di masa teknologi yang berkembang nih. Tren teknologi apa sih yang Mas Burhan tahu untuk mempengaruhi bidang sekarang Mas Burhan bekerja? Kalau teknologi ya Mbak, berbicara kan saya udah pindah ke marketing nih. Iya. Untuk teknologi sendiri lebih ke media sosial sih Mbak. Media sosial itu sangat pengaruh banget, itu kayak istilahnya ujung tombak sih Mbak. Jadi dimana lu pertama melihat hotel itu mesti dari media sosial. Jadi kak ini mau nginep di hotel mana, pasti lihat dulu IG-nya. Nah ini reviewnya ya Mas. iya, kayak hotelnya tuh kayak gimana toh, habis itu kamarnya tuh kayak gimana, fasilitasnya gimana. Nah itu yang paling berpengaruh sih, paling penting menurutku media sosial kayak IG, TikTok kayak gitu, dan media sosial yang lainnya masih banyak. Oke, sekian dulu podcast kali ini tentang mengenai disruption teknologi dan dunia kerja. Terima kasih untuk Mas Burhan atas waktunya. Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton podcast kali ini. Sekian, terima kasih. Dadah.